Hidayat di sini karena ada tugas dari kampus, khususnya mata kuliah Ethical Hacking, untuk membuat sebuah video. Kali ini saya akan membahas salah satu isu yang pernah booming pada waktu yang lalu, lebih tepatnya tahun kemarin. Bisa kita lihat di berbagai media online, contohnya dari situs trendmicro.com yang menyebutkan over 200,000 MikroTik router compromised in cryptojacking campaign. Kemudian dari ThreadPost, PUC attack escalate MikroTik router bug to as bad as it gets. Ada juga dari The Hacker News yang menyebutkan new exploit MikroTik router Winbox vulnerability give full root access. Bahkan yang paling mencengangkan di sini adanya surat resmi dari Badan Sandi atau Badan Siber dan Sandi Negara terkait isu ini. Kasus ini bisa dibilang jadul atau sudah lama, tetapi terlepas dari itu semua, dari sini kita bisa belajar bahwa kata no system is safe tidak bisa kita anggap sepele. Kita langsung ke poin utama saja. Kita di sini memiliki router MikroTik. Ini router MikroTik dengan tipe Hexlite atau RB750. Skemanya nanti pada MikroTik ini nanti kita kasih username dan password. Nanti ada beberapa user yang otomatis jika nanti di router ini ada user dan password, ini bisa dibilang aman. Tetapi nanti kita coba exploit atau kita coba explore user dan password dari MikroTik ini di Windows. Kita coba langsung saja. Di sini ada MikroTik Router OS, kita akses menggunakan Winbox tanpa password, ini kosong. Kita coba login. Oke, di sini adalah tampilan utama dari MikroTik tersebut atau MikroTik di samping saya. Ini ada user defaultnya yaitu admin. Kita coba tambahkan passwordnya. Jadi ketika nanti akses MikroTik ini harus menggunakan username dan password. Kita coba tambahkan password dengan passwordnya. Password, oke. Oke. Selanjutnya kita tambahkan user lagi. Terserah dengan nama apa, grupnya full, passwordnya terserah juga, dikasih password apa aja terserah. Oke, kita apply. Oke, tambahkan satu lagi user, contohnya ethical, passwordnya hacking. Kita apply. Oke. Nah, di sini ada 3 password yang otomatis jika kita ngeset passwordnya di sini atau kita yang mengatur password atau usernya, yang tahu ini adalah kita atau saya sendiri. Orang lain nggak akan tahu. Tetapi kita di sini punya tools yang akan mengetahui user dan passwordnya MikroTik ini. Kita coba contohkan, atau ini adalah toolsnya. Saya sudah punya toolsnya. Ini menggunakan Python. Untuk source-nya bisa dilihat di Google. Ini banyak sekali source-nya di Google. Kita coba langsung praktekkan saja ya. Ini kita coba dulu dengan user ketiga user tersebut. Yang pertama kita login menggunakan admin, user admin, passwordnya tadi password. Ini nggak bisa. Oke, ini user dan password. Kita masuk menggunakan admin dan password. Kita coba lagi menggunakan user yang kedua. Login. Bisa. Kita coba yang tanpa password ya, apakah bisa ketika kita masuk ke MikroTik ini tanpa password? Harusnya nggak bisa. No, ini wrong username and password, harus ada passwordnya yang otomatis orang lain nggak akan tahu. Di sini kita coba exploit router ini. Untuk mengetahui user dan passwordnya, ini coba kita ke desktop dulu.
Oke, coba menggunakan Python loop deploy. Sorry, ini kita belum punya passwordnya. Kita belum punya IP-nya. Kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu. Tambahkan IP di sini. Contohnya lihat 2/4 diatur 1. Fungsinya apa buat IP di sini? Fungsinya yaitu untuk komunikasi dari mikrotik ini ke laptop biar bisa berkomunikasi. Kita coba ping dulu di sini ke IP 1.2. Oke, di sini replay berarti otomatis laptop sudah bisa berkomunikasi dengan mikrotik router. Kita coba lakukan exploit dengan cara seperti ini. Kita panggil Python-nya. Ini harus punya Python terlebih dahulu di laptopnya. Kemudian kita panggil loop.py, nama dari scriptnya tadi. Kemudian destination-nya, tujuannya, IP yang akan kita exploit. Tadi kan 1.2 di sini. Kita coba masukkan 1.2. Oke, di sini otomatis setelah kita lakukan script atau kita jalankan script yang tadi dibuat dengan tujuannya router ini, sangat mudah sekali untuk mengetahui user dan password dari mikrotik ini. Orang lain yang nggak tahu pun dia pasti mengetahui dengan script ini. Ini sangat-sangat annoying atau sangat-sangat sekelas mikrotik bisa bobol. Bahkan badan siber dan negara pun mengeluarkan surat resmi terkait hal ini. Bicara tentang problem, yang namanya ada problem pasti ada kata solusi. Nah, di sini karena exploit tadi memanfaatkan celah dari port winbox-nya, kita punya solusi yaitu kita blok port winbox-nya dari luar. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan sedikit rule di firewall-nya. Tambahkan firewall, chain-nya kita kasih input. Jadi nanti skemanya ketika ada yang masuk menggunakan protokol TCP dengan portnya 8291, ini interface-nya Ether 1 yang masuk ke mikrotik ini pada port 1 menggunakan 8291, actionnya kita drop. Jadi kita deny semuanya. Yang masuk ini kan if input then drop. Oke, sudah kita tambahkan ini firewall di sini. Kita coba jalankan lagi script yang tadi. Apakah masih bisa? Oke, di sini udah ada tulisannya connection timeout. Otomatis port yang digunakan atau yang celah dari mikrotik ini sudah tertutup dengan firewall yang kita buat tadi. Sampai di sini sebenarnya udah selesai sih. Sebenarnya cukup singkat pembahasan dari saya, cuman itu saja. Jadi ketika ada problem pasti ada namanya solusi. Cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dari saya cukup. Terima kasih.